Selamat datang di acara terheboh di SD Kristen Gloria 3. Inilah acara pembuktian apakah peserta yang tampil hari ini mampu mengalahkan guru-guru tematik kelas 5 di SD Kristen Gloria 3. Are you smarter than a 5th grade glorious teacher? Mari kita sambut peserta kita hari ini. Seorang mahasiswi dari salah satu kampus ternama di Surabaya yang percaya diri dengan kemampuannya untuk mengalahkan guru-guru tematik kelas 5 di SD Kristen Gloria 3. Ini dia Eva. Hai Eva, bagaimana persiapanmu? Apakah kamu sudah yakin untuk bisa mengalahkan guru-guru tematik kelas 5 di SD Kristen Gloria 3? Oh, hai semua, di sini Eva dan sudah belajar dari buku UNAS zaman SD dan harusnya saya cukup pintar ya untuk bisa menjawab semua pertanyaan tanpa bantuan. Wah, percaya diri sekali ya Eva. Kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi saya akan menuju ke layar untuk menjelaskan peraturan permainan ini. Di sini sudah ada guru-guru tematik kelas 5 yang bisa Eva pilih untuk memberikan bantuan selama menjawab pertanyaan. Ada Miss Iin, Miss Wahyu, Miss Yani, dan Miss Ri. Setiap pertanyaan guru-guru ini akan bergantian untuk membantu. Jadi hanya ada satu kali kesempatan setiap guru untuk dipilih. Ada dua tipe bantuan yang bisa diberikan, yaitu mengintip, di mana Eva dapat berdiskusi tentang jawaban yang benar dan salah, dan bantuan menyalin di mana Eva tidak dapat berdiskusi dan langsung menyetujui jawaban dari guru yang membantu. Ini semua untuk mendapatkan penghargaan bahwa kamu lebih cerdas dari guru kelas 5 SD. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan daftar pertanyaannya. Semua adalah pelajaran kelas 5 materi ilmu pengetahuan sosial dengan topik letak astronomis, letak geografis, ketampakan alam, dan keindahan Indonesia. Silakan Eva bisa memilih guru yang ingin dimintai bantuan terlebih dahulu. Wah, guru yang mana ya? Semuanya kelihatan pinter-pinter ini ya. Tapi seperti yang cocok di urutan pertama adalah Miss Wahyu. Silakan Miss Wahyu. Mohon bantuannya ya Miss ya. Bagaimana perasaannya terpilih Miss Wahyu? Saya gugup sekali, tetapi seharusnya saya bisa menjawab semua pertanyaan. Tentunya pasti dengan pertolongan Tuhan. Luar biasa sekali kesiapan dari Miss Wahyu ya. Baik, sekarang Eva bisa memilih topik yang ingin dijawab. Oke, topiknya cukup sulit ya ternyata, tapi mungkin saya mau coba yang letak astronomis. Oke, memilih yang letak astronomis ya. Pertanyaannya mari kita lihat bersama-sama. Pengaruh letak astronomis Indonesia adalah adanya 2 kali pergantian musim dalam setahun. Benar atau salah? Wah, ayo ingatan, mengingatlah. Apa ya? Rasanya benar, tapi apakah memang benar ya? Bagaimana Eva? Apakah perlu bantuan dari Miss Wahyu? Sepertinya tidak perlu. Saya yakin harusnya jawabannya benar. Oke, jawaban benar dikunci. Dan ternyata jawabannya adalah benar. Untuk mengingatkan ya, letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang yang membentang secara horizontal dan garis bujur yang melingkari bumi secara vertikal. Masih ingat kan ya tentang LU, LS, BB, dan BT? Nah, itu sebutan untuk garis lintang dan bujur tersebut. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Inilah yang membuat Indonesia berada di wilayah tropis yang mengalami 2 kali pergantian musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan hujan. Untuk garis bujurnya membuat Indonesia memiliki perbedaan waktu Indonesia bagian timur atau WIT, bagian tengah atau WITA, dan bagian barat atau WIB. Wah,
Betul juga. Padahal kemarin sudah belajar loh saya, tapi kayaknya karena gugup jadi lupa semuanya ya. Sayang sekali. Sepertinya begitu ya Eva. Tapi tidak apa-apa karena masih pemanasan di pertanyaan pertama. Terima kasih untuk Miss Wahyu yang sudah membantu dan bisa kembali ke tempatnya. Silahkan sekarang Eva bisa memilih guru berikutnya. Saya mau pilih Miss Ri. Oke, silakan Miss Ri bisa maju dan membantu Eva pada hari ini. Bagaimana perasaannya Miss Ri? Semangat ya. Saya yakin bisa membantu Eva menjawab pertanyaan yang sulit itu. Bagus sekali semangatnya ya. Baik, mari kita lihat ke pertanyaan berikutnya. Topik apa yang mau dipilih Eva? Saya pilih topik letak geografis. Oke, mari kita lihat pertanyaan dari topik letak geografis. Apa peran dari letak geografis Indonesia yang strategis? Yang mana ini ya jawabannya? Saya mau coba bantuan aja deh yang menyalin. I trust in you Miss Ri. Soalnya saya lupa total ini. Baik Miss Ri, sudah siap dengan jawabannya? Sudah dong. Ya, jawaban saya pasti benar. Yaitu jalur perdagangan internasional. Oke, kita kunci jawaban dari Miss Ri. Dan ternyata benar. Jawabannya adalah jalur perdagangan internasional. Penjelasan singkat tentang letak geografis. Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi daerah dibandingkan daerah lain. Indonesia sendiri terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam bidang perekonomian karena berada di persimpangan lalu lintas dunia. Kondisi ini dapat kita lihat melalui atlas dan juga globe. Wah, iya juga ya. Selama ini di rumah terus sampai lupa nih nama-nama benua. Untung ada Miss Ri ya. Baiklah, menambah pengetahuan baru juga nih. Terima kasih Miss Ri, jawabannya luar biasa. Thank you. Baik, terima kasih untuk jawaban Miss Ri ya. Memang kalau guru-guru kelas 5 ini top marko top ya. Baik, silakan kita lanjut untuk memilih guru berikutnya. Siapa yang dipilih Eva? Saya mau milih Miss Yani karena kelihatan percaya diri sekali nih. Hai Miss Yani, bagaimana kesiapannya ini? Hai semuanya. Sudah siap. Wah, berarti jawabannya pasti benar ya. Mantap sekali nih Eva, mendapatkan pilihannya sangat bagus sekali. Betul, ini tidak salah, memang saya memilih Miss Yani. Baik, mari kita coba lihat topik yang akan dipilih Eva selanjutnya. Adalah topik apa? Ketampakan alam kelihatannya mudah ini, harusnya saya bisa. Baik Eva, kita lihat pertanyaan dari topik tersebut. Daerah yang mudah untuk dilakukan pengembangan daerah adalah A. Pantai, B. Dataran rendah, atau C. Dataran tinggi. Wah, saya yakin kalau ini jawabannya pasti adalah B. Dataran rendah. Kalau ini mah mudah sekali. Oke, kita kunci ya langsung jawabannya ya. Dan ternyata betul. Dataran rendah mudah untuk dilakukan pengembangan daerah. Sedikit review, wilayah Indonesia terdiri dari perairan dan daratan. Daratan terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran yang berbatasan dengan perairan disebut daerah pantai. Perbedaan kondisi geografis ini memengaruhi iklim dan kekayaan alam yang ada di setiap daerah, sehingga memengaruhi kehidupan penduduk di daerah tersebut. Misalnya, mata pencaharian di pantai sebagian besar sebagai nelayan, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa. Di daerah dataran rendah kegiatannya lebih beragam seperti pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan pusat bisnis. Berbeda lagi dengan dataran tinggi yang memiliki tanah yang subur dan udara yang sejuk, di mana banyak penduduknya bekerja sebagai petani dan penjual jasa wisata. Pengembangan daerah dataran tinggi juga lebih lambat dikembangkan. Wow, amazing, keren banget ya.
Luar biasa, kamu memang top Marco top. Ya, good Evan. Baik, terima kasih Miss Yani. Selanjutnya, Eva bisa memilih guru yang lain. Tentu saja Miss Iin. Oke, silakan Miss Iin, maju ke depan. Bagaimana ini ya kesiapan dari Miss Iin untuk menghadapi pertanyaan berikutnya? Wah, saya siap membantu. Oke, luar biasa sekali. Mengingatkan kembali bahwa Eva masih ada satu bantuan yang bisa dipakai, yaitu mengintip. Di sini tinggal topik terakhir, dan apakah Eva bisa menjawab pertanyaannya? Di Bali ada yang dinamakan subak. Apakah itu? Subak itu bukannya tempatnya rokok ya, Asbak. Saya taunya itu saya pakai aja deh bantuan mengintipnya. Oke, bantuan terakhir dipakai. Silakan dari Miss Iin, apa jawaban yang bisa diberikan? Seingat saya, subak itu adalah sistem kemasyarakatan di Bali yang mengatur sistem pengairan sawah atau yang lebih dikenal dengan irigasi. Wah, sepertinya benar ya. Kayaknya pernah dengar juga tuh. Ya, jawabannya menjanjikan memang ya guru tematik. Oke, saya langsung mengikuti jawaban Miss Iin ini. Berarti jawaban Miss Iin diterima ya Eva? Dan ternyata benar, subak adalah sistem pengairan sawah di Bali karena lingkungan topografi dan kondisi sungai di Bali yang curam sehingga sumber air cukup jauh dan terbatas. Subak ini dipimpin pemuka adat sekaligus petani yang disebut pekaseh yang bertugas mengoordinasi pengelolaan air berdasarkan tata tertib yang disepakati seluruh anggota. Betul sekali. Ini merupakan salah satu keunikan akan alam Indonesia yang perlu kita ketahui dan juga kita lestarikan. Apalagi kita sebagai anak Tuhan harus menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita melalui kebudayaan dan keindahan alam yang ada. That's true Miss Iin, keren banget. Wah, jadi tadi Eva sudah menjawab pertanyaan terakhir dengan sangat tepat. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang masih perlu bantuan guru-guru ya. Jadi, are you smarter than a 5th grade glorious teacher, Eva? Sepertinya saya memang belum bisa menandingi kecerdasan guru-guru kelas 5 SD Kristen Gloria 3 ya. Ternyata Eva masih belum bisa menandingi guru-guru kelas 5 ya. Apakah anak-anak di rumah bisa menandingi? Jawab tantangan ini dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada dengan maksimal ya. Sekian acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk Eva dan guru-guru kelas 5 yang lain. Dan juga kesimpulannya, teruslah belajar dan pastinya kalian bisa menandingi guru-guru kalian suatu saat nanti. See you later and God bless you.